Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Nabil Farezi dari kelas IFB 2K Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan gerbang logika yang dimana presentasi tersebut akan menjadi nilai UAS saya dan menentukan saya lulus atau tidaknya dalam mata kuliah sistem digital. Di sini yang saya akan bahas ada 3 poin, yaitu pengertian, jenis-jenis, dan contoh soal yang telah diberikan. Pengertian gerbang logika. Menurut Jurteksi, Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, volume 5 nomor 1, Desember 2008, yang ditulis oleh Iksan Parinduri dan Siti Nurhabibah Hutagalung, gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan dioda atau transistor, akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik atau yang biasa disebut relay. Selanjutnya, menurut jurnal Jurti, volume 2 nomor 2, Juli 2020, yang ditulis oleh Horia, gerbang logika adalah sebuah elemen dasar yang dibentuk menjadi sebuah rangkaian digital yang memiliki satu kesatuan dari beberapa gerbang-gerbang logika dasar, yang bentuknya berfungsi untuk memproses sinyal digital, yang mana gerbang dasar logika ini ada 3 gerbang utama dalam pembentukannya, yaitu gerbang NOT, AND, dan OR. Ada pula gabungan dari gerbang dasar ini membentuk gerbang baru yang disebut gerbang kombinasi, seperti gerbang NAND, NOR, SOR, dan XNOR. Selanjutnya, menurut Jota LP, Jurnal Teaching and Learning Physics 3/2018 yang ditulis oleh Abdul Karim Syahbani, Anas Setiana, and Vicky Nindita Ika Karisma, gerbang logika atau sering juga disebut gerbang logika boolean merupakan sebuah sistem pemrosesan dasar yang dapat memproses input-input yang berupa bilangan biner menjadi sebuah output yang berkondisi yang akhirnya digunakan untuk proses selanjutnya. Gerbang logika dapat mengkondisikan input-input yang masuk, kemudian menjadikannya sebuah output yang sesuai dengan apa yang ditentukan olehnya. Selanjutnya, jenis-jenis gerbang logika. Gerbang logika N. Gerbang N merupakan salah satu gerbang logika dasar yang memiliki 2 buah saluran masukan atau input atau lebih dari sebuah saluran keluaran atau output. Suatu gerbang N akan menghasilkan sebuah keluaran biner tergantung dari kondisi masukan fungsinya. Prinsip kerja dari gerbang N adalah kondisi output akan berlogik 1 bila semua input berlogik 1. Jadi, jika 2 input bernilai 1, maka output akan bernilai 1. Jika 2 nilai inputnya 0, maka outputnya 0. Jika salah satu nilai inputnya 1, outputnya akan 0. Selanjutnya ada gerbang logika OR. Jenis berikutnya adalah gerbang OR. Sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Jika 2 nilai output bernilai 1, maka output akan bernilai 1. Jika salah satu nilai output itu ada 1, outputnya 1, dan jika kedua nilai outputnya 0, maka outputnya 0. Selanjutnya ada gerbang logika NOT. Gerbang NOT sering disebut dengan gerbang inverter.
Gerbang ini merupakan gerbang logika yang paling mudah diingat. Gerbang NOT memiliki satu buah saluran masukan input dan satu buah saluran keluaran output. Gerbang NOT akan selalu menghasilkan nilai logika yang berlawanan dengan kondisi logika pada saluran masukannya. Simpelnya, jika inputnya 0, maka outputnya 1. Jika inputnya 1, maka outputnya 0. Selanjutnya ada gerbang logika NAND. Gerbang NAND sebenarnya adalah sebuah gerbang gabungan dari hasil dua buah gerbang, yaitu gerbang AND dan NOT. Penggabungannya dengan cara menghubungkan output gerbang AND dengan gerbang NOT. Dengan kata lain, gerbang NAND adalah kebalikan dari gerbang AND. Outputnya merupakan komplement atau kebalikan dari gerbang AND, yakni memberikan keadaan level logik 0 pada outputnya jika dan hanya jika keadaan semua inputnya berlogika 1. Jika dua buah nilai output bernilai 1, maka NAND outputnya akan 0, berbeda dengan AND yang beroutput 1. Jika dua nilai di antara inputnya ada 1, maka NAND outputnya akan 1, berbeda dengan AND yang outputnya 0. Jika dua nilai inputnya 0, maka NAND akan bernilai 1 outputnya, berbeda dengan AND yang outputnya 0. Jadi NAND itu kebalikan dari AND aja. Gerbang logika NOR. Sama halnya dengan NAND gate, gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dengan gerbang NOT, di mana keluaran gerbang OR dihubungkan ke saluran masukan dari gerbang NOT. Karena keluaran dari gerbang OR dinotkan, maka prinsip kerja dari gerbang NOR merupakan kebalikan dari gerbang OR. Jika dua buah nilai input NOR bernilai 1, maka outputnya 0. Jika dua buah nilai inputnya 0, maka outputnya 1. Dan jika salah satu nilai inputnya 1, maka outputnya 0. Selanjutnya, gerbang SOR adalah singkatan dari exclusive OR yang memiliki dua input dan satu output logika. Gerbang SOR akan menghasilkan output logika 1 jika semua input mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan memberikan hasil input logika 0. Sebuah gerbang SOR hanya mengenali masukan yang memiliki bit 1 dalam jumlah ganjil. Jadi inputnya, jika nilai angkanya sama, maka outputnya bakal 0. Mau dua-duanya 0 atau dua-duanya 1, outputnya tetap akan 0. Outputnya akan bernilai 1 ketika salah satu nilainya ada angka 1. Jadi kayak 0110 gini outputnya bakal 1. Kalau angkanya sama, nanti outputnya bakal 0. Selanjutnya ada yang terakhir nih kayaknya. Ya, yang terakhir, gerbang XNOR memiliki dua input dan satu output. XNOR merupakan kombinasi dari gerbang SOR dan gerbang NOT. Gerbang XNOR akan menghasilkan output logika 1 jika semua input bernilai logika yang sama dan akan menghasilkan output logika 0. Jika semua inputnya bernilai logika yang berbeda, hal ini merupakan kebalikan dari gerbang SOR. Gerbang XNOR secara logika hanya mengenali masukan yang memiliki bit yang sama. Kebalikan dari gerbang SOR tadi, yang dimana jika ada dua angka yang sama bernilai 0, itu outputnya. Kalau XNOR, jika ada dua angka yang sama, maka outputnya 1. Nih, 1, outputnya 1 bakal inputnya 1 outputnya bakal 1. Beda dengan XOR yang inputnya 1 outputnya bakal 0. Nah, jika salah satunya ada angka 1 gini, misalnya 01, angkanya beda, maka outputnya akan 0. Gini. Nah, oke. Selanjutnya itu pembahasan tentang contoh soal. Di sini ada dua soal yang diberikan, ada soal A sama soal B nih. Berikut tampilan gerbang logikanya. Di sini saya akan memberikan contoh cara penyelesaian gerbang logika ini. Di sini saya sudah menyiapkan komponen-komponen apa saja yang
yang harus disiapkan, yaitu 3 buah saklar atau switch, 4 buah gerbang logika NOT, 3 buah gerbang logika AND, yang 2 gerbangnya outputnya 3, dan gerbang logika XNOR, ya, dan 1 buah lampu. Pertama-tama, taruh di sini, terus ini taruh di ini, dan ini taruh di bawah di gerbangnya sini. Nah, terus ini taruh di sini, terus maju lurus ke bawah sini, dan yang ini taruh di bawah sini. Dan ini cuma 2 label aja, taruh aja di sini, satunya di sini, satunya di sini. Terus ini taruh di atas sini, ini di bawahnya, terus ini di sini, terus ini tarik lurus saja, terus ini sesuaikan sama ini atas, ini tengah, nah ini bawah, terus ini, maka lampu akan menyala. Jika ketiga switch tidak dinyalakan, lampu output akan bernilai true atau 1. Jika switch A dinyalakan, maka output bernilai true. Jika switch B yang dinyalakan, maka nilai output bernilai false. Begitu juga dengan switch C yang ketika dinyalakan. Ketika switch A dan switch B dinyalakan, maka output bernilai false. Jika switch B dan switch C yang dinyalakan, maka output bernilai false. Jika switch A dan switch C yang dinyalakan, maka output bernilai true. Dan jika semua switch dinyalakan, switch A, switch B, atau switch C dinyalakan, maka output bernilai true. Berikut tadi penjelasannya. Terus itu, nah, ini bentuk tabel kebenaran dari soal A. Terus kita lanjut. Nah, ini komponen-komponen gerbang logika yang soal B tadi. Ada 3 buah switch, ada 1 gerbang NOT, nih ada 2 gerbang apa ini? OR, gerbang OR. Ada 1 NAND, ada 3 AND, sama ada 2 SOR dan 1 lampu sebagai outputnya. Nih, jadi ini ditarik ke sini, ini di sini, dan ini yang kabel ketiganya ditarik ke sini. Terus ini tarik ke sini, kedua ini, terus yang ini di bawahnya yang tadi ini, yang ini. Terus ini tarik ke bawah sini, ini taruh ke ini di bawahnya sini. Terus ini sini. Ada ketinggalan 1 di sini. Nah, ketinggalan 1. Terus tuh ini taruh di ini di sini. Ini di sini. Ini sini. Ini di sini, di atas sini. Di sini. Ini di sini. Dan ini. Nah, maka lampu akan nyala dan kondisi output akan true. Jika
Jika semua switch dimatikan atau inputnya 0, maka outputnya akan 1. Jika semuanya dinyalakan, maka outputnya akan false. Jika switch A saja yang dinyalakan, maka outputnya true. Jika switch B saja yang dinyalakan, maka outputnya juga true. Jika switch C yang dinyalakan, maka outputnya sama, akan true juga. Jika switch A dan switch B dinyalakan, maka outputnya akan tetap menyala atau true. Jika switch B dan switch C dinyalakan, maka outputnya akan false. Dan jika switch A dan switch C dinyalakan, maka outputnya bernilai false. Dan berikut ini untuk tampilan tabel kebenarannya pada soal B. Maka cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Untuk salah kata atau perbuatan yang saya lakukan, saya minta maaf sedalam-dalamnya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya ucapkan terima kasih.